Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan channel ini terus berupaya untuk memberikan edukasi-edukasi dan hal-hal yang menarik serta bermanfaat untuk Anda semua. Bagi Anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita terus belajar, terus progres, dan tentunya terus berkarya. Ya, Indonesia yang kita diami adalah negara yang tentunya memiliki banyak suku, ragam, bahasa, dan juga beberapa hal yang menarik dan unik untuk selalu dibahas. Karena memang banyak sekali keunikan-keunikan yang ada di negeri ini. Kita harus bangga akan hal itu. Salah satu yang kemudian menjadi bahan perbincangan adalah sebuah atraksi atau permainan, di mana biasanya atraksi atau permainan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Tetapi kalau kita berbicara sebenarnya dari mana atraksi-atraksi tersebut bermunculan, atau dari mana sebenarnya permulaan dari atraksi-atraksi tersebut, salah satu yang ingin kita bahas pada episode kali ini adalah atraksi kuda lumping. Di mana kuda lumping ini merupakan sebuah atraksi sekaligus pertunjukan, bisa dikatakan juga permainan yang selalu menampilkan kegiatan atau adegan-adegan yang berbahaya. Kita tahu sendiri kalau melihat kuda lumping itu identik dengan orang kesurupan, kemudian kerasukan, dan mereka memakan hal-hal yang di luar nalar, makan beling, makan arang, bahkan mereka tidak mempan ketika disayat-sayat oleh pisau ataupun pedang. Nah, dari mana sebetulnya atraksi atau permainan kuda lumping ini berasal? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas pada episode kali ini. Apakah Anda pernah nonton kuda lumping? Kalau Anda belum pernah, jangan skip videonya. Tapi sebelum kita nonton kuda lumpingnya, kita nonton dulu intronya. Kalau Anda pernah mengunjungi beberapa daerah Jawa Timur, tentu Anda pasti pernah melihat pertunjukan atau sebuah atraksi yang disebut dengan kuda lumping. Sebuah atraksi di mana ada beberapa orang atau kru yang menggunakan kuda tiruan, kemudian mereka menampilkan adegan-adegan yang berbahaya. Kemudian mereka akan melakukan sebuah ritual-ritual tertentu dan akhirnya ada yang kesurupan, ada yang makan beling, dan ada yang macam-macam lah. Dan itulah puncak atau klimaks dari sebuah pertunjukan kuda lumping. Tetapi bagaimana caranya orang bisa kesurupan dan bisa makan beling seperti itu? Dan tentunya dari mana sebenarnya asal muasal pertunjukan kuda lumping ini? Nah, kita analisis dari segi bahasa dulu ya, dari segi etimologi. Kalau menurut bahasa pesantren, logotan secara bahasa. Jadi secara unsur kebahasaan, kuda berarti adalah semacam hewan ternak ya, yang tentunya bisa dikendarai atau jaran kata orang-orang di sebagian wilayah Jawa. Lumping itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti adalah kulit dari hewan ternak. Ya, jadi menurut KBBI lumping ini merupakan kulit dari hewan ternak seperti sapi, kerbau, lembu, dan sejenisnya. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, kuda lumping adalah sebuah kuda di mana kudanya itu merupakan kulitnya saja. Dan kalau kita melihat bahwa bentuk kuda lumping itu adalah sebuah mainan ya yang dibuat oleh orang-orang biasa, kemudian dianyam dengan bahan-bahan tertentu dan diberi rambut-rambut palsu dari tali-tali jemari, dan tentunya dihiasi dan menyerupai bentuk atau menyerupai seekor kuda. Kemudian kuda lumping itu biasanya tipis dan akhirnya dinaiki oleh beberapa kru atau orang yang mana orang tersebut merupakan sebuah anggota dari kuda lumping. Sehingga permainan kuda lumping ini sangat terkenal di beberapa daerah di Jawa Timur. Ada di Blitar, ada di Tulungagung, ada di Ponorogo, ada di Malang, bahkan di sebagian wilayah Bali. Tetapi biasanya Ponorogo itu adalah wilayah yang sangat terkenal dengan kuda lumpingnya maupun reoknya. Tetapi pada episode kali ini kita tidak akan membahas di mana sebenarnya letak dari kuda lumping tersebut. Apakah Ponorogo, apakah Bali, apakah Blitar. Memang banyak spekulasi yang berpendapat bahwa
daerah Ponorogo lah yang awalnya membuat atau mempopulerkan atraksi kuda lumping ini, tetapi masih simpang siur, masih jadi perdebatan. Nah, yang kan kita kaji adalah asal usul dari kuda lumping itu sendiri. Menurut beberapa ahli, ada beberapa versi, tepatnya ada 3 versi asal usul permainan atau atraksi kuda lumping ini. Saya menyebutkan atraksi karena memang di pertunjukan kuda lumping ini memang menampilkan sebuah atraksi akrobatik, kemudian ada aksi-aksi di luar nalar. Disebut permainan juga memang karena kuda lumping ini memang mirip dengan permainan, karena kan kudanya itu kan mainan dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi lebih tepatnya adalah atraksi atau permainan. Pertunjukan juga bisa, karena yang ditonton oleh masyarakat ketika nonton kuda lumping itu merupakan sebuah pertunjukan yang memicu adrenalin. Ada orang kesurupan, ada orang kerasukan dan sebagainya. Oke, kita tidak bahas itu ya, itu teknis. Bisa permainan, bisa atraksi, bisa pertunjukan. Anda sendiri yang menyimpulkan. Jadi beberapa ahli berpendapat ada 3 asal muasal dari kuda lumping. Pertama, versi yang pertama adalah konon kuda lumping ini merupakan sebuah dukungan rakyat jelata terhadap pasukan Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah Belanda. Jadi kan dulu Pangeran Diponegoro itu kan terkenal dengan keberaniannya dan tentunya beliau juga suka berkuda. Kemudian rakyat jelata itu mendukung bahwa ini harus diapresiasi dengan bentuk yang lain. Akhirnya mereka dalam tanda kutip pada waktu itu pasukan-pasukan yang ada di kerajaan yang ada pada waktu itu bersatu untuk membantu Pangeran Diponegoro dalam menumpas penjajahan Belanda. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua adalah menggambarkan sebuah perjuangan dari Raden Patah, di mana Raden Patah pada waktu itu dibantu oleh Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo kan memang sangat terkenal dengan kejawaannya ya. Beliau juga sangat kental dengan budaya Jawa, dengan budaya wayang, dengan kesenian-kesenian tradisional, dan tentunya beliau ini berkolaborasi dulu terhadap penumpasan penjajah. Ketika itu beliau membantu Raden Patah untuk membantu mengusir penjajah Belanda. Ya, tentunya masih berkuda. Karena kuda ini kan sebuah hewan yang tentunya digunakan oleh orang-orang ribuan tahun yang lalu untuk mobilitas sehari-hari. Kan dulu belum ada mobil ya. Kalau ada mobil ya tentunya menggunakan mobil. Kalau kuda online ya belum ada lah. Internet juga belum ada. Oke, kita skip dulu bercandaannya. Itu versi yang kedua. Versi yang ketiga adalah mengatakan bahwa asal muasal kuda lumping ini itu berangkat dari sebuah perjuangan atau gambaran perjuangan dari Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama pasukannya itu sedang latihan dalam tanda kutip untuk berperang melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Karena kan penjajah Belanda pada zaman dulu mungkin masih VOC ya, masih belum Hindia Belanda. Sudah melakukan ekspansi ke beberapa wilayah Nusantara termasuk di Jawa. Dan orang-orang VOC pada waktu itu memiliki persenjataan yang lebih modern, lebih maju, lebih beradab, lebih ya pokoknya lebih superior daripada masyarakat Mataram, masyarakat Jawa pada waktu itu yang notabene masih menggunakan kendaraan atau persenjataan yang ala kadarnya, sangat sederhana, sangat simpel. Dan ketiga versi tersebut itu merupakan cikal bakal dari ditemukannya atau permulaan dari asal-usul kuda lumping itu sendiri. Nah, tetapi menariknya adalah dari 3 versi tersebut itu sama-sama menggunakan kuda. Artinya menggambarkan pasukan berkuda yang berlatih untuk melawan pasukan Belanda. Tetapi seiring berjalannya waktu, kuda lumping ini seolah-olah bukan menggambarkan melawan penjajah Belanda, tetapi menggambarkan sebuah atraksi yang sangat berbahaya. Entah ada penyimpangan atau bagaimana, tetapi yang jelas ada sebuah bias atau sebuah penyimpangan yang mana sebenarnya awalnya kuda lumping ini tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian mistis atau goib seperti kerasukan ataupun seperti orang kesurupan. Itu nggak ada hubungannya, karena
distorsi semacam ini kemudian dianggap oleh masyarakat bahwa kuda lumping itu identik dengan orang makan beling, orang ditusuk nggak mempan. Sebenarnya nggak begitu. Orang berjalan di atas pecahan kaca nggak luka sama sekali. Sebenarnya kuda lumping itu awalnya 3 versi yang sudah disebutkan tadi itu sebenarnya ditunjukkan kepada dukungan masyarakat atau gambaran masyarakat terhadap perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang sudah berjuang mati-matian untuk mengusir penjajah Belanda. Tentunya ketiga versi tersebut saya ulangi lagi. Yang pertama adalah gambaran Pangeran Diponegoro ketika beliau melawan pasukan Belanda, kemudian gambaran perjuangan Raden Patah dibantu oleh Sunan Kalijaga untuk menumpas pasukan Belanda pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah gambaran pasukan Mataram ketika berlatih berkuda dibantu atau dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dalam menumpas pasukan berkuda yang ada pada Mataram, tentunya dari Belanda pada waktu itu. Jadi semuanya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan hal-hal mistis, tetapi entah dari mana, entah sejak kapan, kuda lumping ini selalu identik dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah biasanya sebelum pertunjukan kuda lumping atau sebelum permainan kuda lumping itu dimulai, maka akan ada beberapa ritual yang dilakukan oleh beberapa kru atau personel dari kuda lumping ini. Kuda lumping juga biasanya disebut dengan jaran kepang di beberapa daerah. Ada juga yang menyebut jatilan, ya entah mana yang benar, tetapi lebih populer jaran kepang dan kuda lumping. Nah, tujuan diadakannya ritual itu pertama biar tidak hujan. Karena kalau hujan tentunya acaranya nggak akan meriah. Tetapi kemudian si pawang kuda lumping ini namanya waro ya. Waro berbeda dengan agama Islam. Kalau waro dalam agama Islam itu kan berbeda konteksnya. Jadi para waro atau para pawang kuda lumping itu melakukan ritual-ritual khusus agar hujan tidak datang ketika acara berlangsung atau ketika pertunjukan berlangsung. Dan ketika mereka sudah berhasil, sudah meyakini bahwa cuaca tidak akan hujan, tidak akan mendukung, akhirnya dimulailah pertunjukan kuda lumping ini yang mana ada ritual-ritual tertentu, ada doa-doa khusus, kemudian terjadilah kerasukan, terjadilah atraksi-atraksi yang seolah-olah menggambarkan orang yang tidak mungkin bisa luka kalau ditusuk, kemudian ada orang yang makan beling, nggak apa-apa. Kemudian ada orang yang berjalan di atas arang, ada orang yang berjalan di atas pecahan kaca, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka konon sudah kerasukan makhluk halus, dan konon ya ini konon si pawang kuda lumping itu yang disebut dengan waro itu sudah bekerja sama dengan jin atau makhluk halus atau apapun itu sebutannya. Tentunya sudah mereka sudah pawang, sudah ahlinya, dan akhirnya ketika kejadian ya, ketika puncak atau klimaks dari pertunjukan kuda lumping, maka jin atau makhluk halusnya itu merasuki beberapa kru dari kuda lumpingnya, dari orang yang memainkan kuda lumpingnya, dan akhirnya terjadilah sebuah kesurupan atau bisa disebut dengan kerasukan. Dan kadang-kadang si penonton itu juga kena kerasukan juga, tapi jarang. Akhirnya nanti si pawang itu ketika sudah pertunjukan selesai akan memberikan sebuah doa, memberikan air, dan akhirnya sembuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya begitu seterusnya kronologi atau bagaimana klimaks dari permainan atau pertunjukan yang disebut dengan kuda lumping. Nah, tapi kalau kita asumsikan ya, ini hanya spekulasi saya saja. Barangkali kuda lumping itu bukan berasal dari zaman ketika VOC datang ke Indonesia. Ini hanya barangkali ya, hanya hipotesis saya saja. Bisa jadi kuda lumping ini bahkan sudah ada sejak zaman pra-Hindu dan Buddha di Nusantara. Karena kalau kita lihat lagi, kuda lumping ini kan merupakan sebuah kepercayaan animisme. Jadi jauh sebelum kerajaan Hindu dan Buddha berkembang di Nusantara, mungkin kuda lumping sudah ada. Tetapi barangkali ada sebuah kondisi atau sebuah masa di mana kuda lumping ini dilupakan. Terus akhirnya ketika ada bangsa Eropa yang datang ke Nusantara, kemudian pada waktu itu bangsa Eropa juga masih menggunakan kuda, dan akhirnya masyarakat pada waktu itu ingin mengingat kembali bahwa dulu pernah ada sebuah pertunjukan
di mana pertunjukan tersebut merupakan sebuah permainan. Permainannya menggunakan kuda yang dibuat dari anyaman-anyaman tertentu, kemudian ingin ditunjukkan agar memberi semangat kepada para pejuang dan para prajurit-prajurit yang sedang berjuang melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Ya ini hanya spekulasi saya saja, karena kan kerasukan dan kesurupan yang dialami oleh kru atau penonton yang sedang menonton kuda lumping atau jaran kepang atau jatilan namanya, ya kan itu merupakan sebuah kepercayaan animisme kalau kita ingin lihat dari segi rentetan peristiwanya ya. Karena kan dulu kepercayaan orang Nusantara di Indonesia sebelum ada Hindu dan Buddha apalagi Islam itu kan animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang memang sudah turun-temurun dari nenek moyang orang Nusantara. Ya ini hanya spekulasi saya saja. Nah, artinya dari ketiga versi tersebut para sejarawan tentunya dan para ahli itu masih simpang siur sebenarnya dari mana asal muasalnya dan cikal bakal dari permainan kuda lumping ini, apakah dari yang tadi itu atau bagaimana. Tapi yang jelas itulah asal muasalnya. Dan kalau Anda nonton kuda lumping, hati-hati jangan sampai kesurupan. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau misalkan ada kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.